Pembunuh yang datang untuk meluncurkan serangan diam-diam telah gagal dan segera melarikan diri. Dia berpengalaman dalam cara-cara pembunuhan. Namun, meskipun si pembunuh telah melarikan diri, dia masih terluka oleh Kyongki yang diam-diam menyerangnya. Noda darah di tanah adalah bukti terbaik. Pada saat ini, kepala garnisun elang, Ying Fei, terbang dari kejauhan. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ketika dia mendekat, dia menangkupkan tangannya dan buru-buru berkata, "Tuan, ada berita dari pihak pasukan Jenderal Li bahwa beberapa Halfsain ras iblis telah menghilang dari medan perang." Jenderal pasukan meminta Tuan untuk, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat darah di tanah. Lalu pada ekspresi Yao Xi, Yang Xiao dan Yang Sue sebelum tiba-tiba bertanya, "Sudah di sini?" Yao Xi mengangguk. Ini semua berkat senior Kyongki. Kyongki tidak menerima pujian apapun untuk ini dan hanya melambaikan tangannya dengan ringan sebelum kembali ke posisinya dan menarik kembali auranya. Terlepas dari penampilannya yang garang, tidak ada yang istimewa darinya. Yao Xi menatap Ying Fei dan bertanya, "Apakah jenderal pasukan mengatakan berapa banyak Sein yang menghilang?" 5 bayangan iblis. Yao Xi mencibir. "Aku tahu ini akan seperti ini." Untuk dapat menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. Hanya ketika dia dalam masalah dia khawatir. Selain Shadow Demons, tidak ada Demon Rache lain yang memiliki kemampuan ini. Shadow Demons sulit untuk dihadapi sejak awal. Belum lagi pendatang ini adalah Halfsain. Jika bukan karena Kyongki yang menjaganya, Yao Xi pasti akan menderita kerugian. Meskipun dia tidak akan terbunuh, dia masih memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwanya. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia akan tertutup debu. Saat mereka berdua berbicara, beberapa ribu kilometer jauhnya, sesosok raksasa muncul. Sosok ini memiliki kepala yang mencapai langit dan kaki yang seolah menginjak tanah, seperti raksasa. Namun, sosok ini sangat halus, dan sosok ini tidak lain adalah sosok Kaisar Agung Jiwa Tenang. Tubuh sejati Kaisar Agung Jiwa Tenang telah lama mengejar para Saint Demon dan tidak lagi berada di medan perang. Pada saat ini, sosoknya muncul beberapa ribu kilometer jauhnya. Jelas bahwa salah satu komandan pasukan telah mengaktifkan kemampuan ilahi Kaisar Agung yang disegel di dalam token komandan dan memanggil hantu Kaisar Agung. Sosok Kaisar Agung Jiwa Tenang berkedip dan segera menghilang. Melihat pemandangan ini dari jauh, semua orang dari Six Stem Army mengerti bahwa 5 Halfsain bayangan iblis yang telah melarikan diri dari medan perang mungkin telah menyebar untuk membunuh berbagai komandan pasukan. Six Stem Army memiliki perlindungan Kyongki. Jadi bayangan iblis Halfsain yang datang untuk membunuh mereka terpaksa mundur. Sementara komandan pasukan lainnya tidak harus memiliki master seperti Kyongki bersama mereka. Dalam krisis hidup atau mati ini, mereka hanya bisa mengaktifkan kemampuan ilahi dari token komandan untuk membela diri. Dia tidak tahu apakah komandan pasukan ribuan kilometer jauhnya mati atau hidup. Ying Fei melihat kekhawatiran di mata Yao Xi dan menangkupkan tinjunya. Bawahan yang rendah hati ini mau bertanya. Yao Xi merenung sejenak sebelum mengangguk. "Hati-hati, cepat kembali." Ying Fei mengangguk saat sepasang sayap hitam raksasa terbentang dari punggungnya dan dia melayang ke langit. Yao Xi tidak lagi memperhatikan pergerakan beberapa ribu kilometer jauhnya dan berbalik untuk melihat ke arah medan perang di mana Six Stem Army berada. 600.000 tentara Demon Rache telah lama kehilangan kemampuan mereka untuk melawan di depan pasukan kuat dari Six Stem Army. 3 pasukan pelopor menyerbu bola balik, termasuk naga banjir furious, rubah surgawi, bunga jatuh, dan ular spiritual. Bahkan garnisun surgawi Phoenix, yang bertanggung jawab untuk mengawasi tentara, dipimpin oleh Liu Yan dan Su Yan ke medan perang dan dengan ceroboh membantai musuh-musuh mereka. Hampir 900.000 orang bertempur sampai mati dalam jarak beberapa ratus kilometer dari medan perang. Tanah tertutup lumpur, dan sejauh mata memandang, mayat ada di mana-mana. Setelah mengamati sebentar, dia menyadari bahwa situasinya telah diputuskan, dan hanya masalah waktu sebelum Six Stem Army memusnahkan semua 600.000 orang. Sesaat kemudian, Ying Fei kembali dan Yao Xi menoleh. Ying Fei segera melaporkan. 4 Shadow Demon Half Saints lainnya semuanya telah muncul. Tetapi tidak satu pun dari mereka memberikan kontribusi yang signifikan. Selain komandan pasukan Ding Wu Making, 3 upaya pembunuhan lainnya semuanya gagal. Petik 2. Yao Xi mengangguk ringan dan bertanya, "Apakah hidupnya dalam bahaya?" Ying Fei menjawab, "Tuan tidak perlu khawatir." Ketika bawahan ini tiba, Patriark Ras Roh Kayu Muna telah secara pribadi merawat luka-luka Sirma. Meskipun dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya. Petik 2. Itu untuk yang terbaik. Ying Fei menoleh untuk melihat medan perang yang bising di belakangnya sebelum berbalik dan tergagap. "Tuan, sekarang situasinya telah diputuskan. Saya tahu." Yao Xi tersenyum ringan. "Kamu ingin membunuh musuh?" Ying Fei berkata,
membosankan hanya dengan melihatnya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Monster. Jadi niat membunuhnya cukup kuat. Namun, Yang Kai telah menugaskannya untuk menjadi kepala garnisun elang, yang bertanggung jawab untuk mengintai dan mengumpulkan intelijen. Tetapi sekarang setelah ras iblis telah dikalahkan, dia tidak perlu memata-matai mereka. Jadi dia secara alami ingin pergi berperang dan membunuh musuh. Yao Xi merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan tetap diam. Ying Fei sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan. Berbalik, dia dengan senang hati bergegas menuju medan perang dan segera memasuki medan perang. Sepasang cakar tajamnya menebas udara dan menyebabkan hujan darah. Pertempuran hebat berlangsung sepanjang hari dan malam. Dan ketika tidak ada tanda-tanda ras iblis di medan perang, Six Stem Army secara bertahap menjadi tenang. Memalingkan kepala mereka untuk melihat sekeliling. Niat membunuh semua orang melonjak ke langit. Masing-masing dari mereka tampaknya berjalan keluar dari lautan darah. Tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa adalah musuh sementara yang lain adalah milik mereka sendiri. Setelah beberapa saat hening, kerumunan bersorak. Dengan suara genderang perang, keenam bala tentara kembali ke perkemahan untuk beristirahat. Setelah penghitungan cepat, jumlah korban diumumkan, dan Yao Xi mengangguk ringan saat mendengarkan laporan itu. Menghadapi musuh 2 kali lipat, Six Stem Army telah menunjukkan kekuatan tempur yang tak terbayangkan dan memusnahkan musuh. Tetapi harga yang harus mereka bayar hanya 30.000 kematian. Jumlah ini sesuai dengan harapannya dan juga dapat diterima. Tetapi hampir semua orang yang selamat terluka. Pertempuran pertama dari Six Stem Army telah berakhir. Tetapi perjuangan antara dua dunia terus berlanjut. Naga raksasa itu melingkari medan perang. Terus-menerus membantai ras iblis yang menyerang. Tetapi ras iblis tampaknya tidak ada habisnya. Terus-menerus mengisi kembali dirinya sendiri dari lubang hitam. Meskipun Great Dragon Arai didirikan oleh lebih dari 20 tentara Star Boundary dengan hampir puluhan juta orang, itu masih diambang kehancuran setelah beberapa pertempuran sengit. Di dalam Great Arai, kelompok besar dan kecil tentara Demon Rache terus-menerus dilepaskan untuk memperlambat tekanan pada Great Arai. Sementara Star Boundary Army yang menjaganya harus segera memblokir jalur Demon Rache dan terlibat dalam pembantaian. Setelah 1 hari istirahat, celah di Great Dragon Arai dibuka. Tetapi kali ini, jumlah demons yang dilepaskan tidak seseram yang pertama kali, hanya sekitar 200.000. Setelah istirahat 1 hari, Six Stem Army telah mengatur ulang dirinya sendiri dan sekarang menghadapi musuh yang kuat, tetapi masih membayar harga yang sangat kecil untuk menghancurkan ras iblis. Untuk sementara waktu, moral tinggi, dan beberapa raja monster dengan suara keras semuanya meminta Yao Xi untuk mengirim pesan ke Liu Yi, memintanya untuk mengirim lebih banyak Demon Rache. Permintaan konyol seperti itu secara alami ditolak tanpa ragu-ragu. Kekuatan raja monster sangat besar dan mereka mampu membunuh semudah memotong melon dan sayuran. Bahkan dengan Raja Iblis di depan mereka, mustahil bagi mereka untuk bertahan lebih dari beberapa gerakan. Namun, tidak semua dari Six Stem Army adalah Monster King. Meskipun kebanyakan dari mereka cukup kuat, mereka tidak terlalu kuat. Setelah 2 pertempuran, bahkan jika mereka tidak terluka, mereka masih perlu mengisi kembali energi mereka. Bertarung terlalu sering tidak bermanfaat bagi tentara, dan hanya dengan bersantai mereka dapat membunuh lebih banyak ras iblis. Liu Yi semakin memahami prinsip ini. Hanya saja pasukan induk ke-6 punya waktu untuk mengatur ulang. Dan begitu pula pasukan lain yang menjaga di luar. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di dalam Arai Naga Besar? Yao Xi memandangi naga raksasa yang merangkak di tanah dengan ekspresi khawatir. Jika pintu masuk dunia tidak disegel, Arai Naga Besar cepat atau lambat akan dihancurkan oleh ras iblis. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Demon Rache dari mendatangkan malapetaka. Seiring berjalannya waktu, Yao Xi dapat dengan jelas merasakan kelelahan dari Arai Naga Besar. Dan tanda yang paling jelas adalah frekuensi di mana Arai Naga Besar dilanggar meningkat. Kurang dari setengah hari setelah pertempuran kedua berakhir, Six Stem Army menyambut pertempuran ketiga. Kali ini, hanya beberapa ratus ribu iblis yang dilepaskan dari Great Dragon Arai. Namun, 100.000 ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kedua kalinya. Di bawah pertempuran terus-menerus dari pasukan batang ke-6-nya, meskipun moral mereka tinggi, tenaga mereka terbatas dan energi mereka tidak bisa lagi mengikuti. Sisi Great Dragon Arai juga tidak mampu menahan beban. Meskipun Great Arai masih dalam kondisi baik, itu karena wizard yang menyertainya terus-menerus melepaskan Bloodlust Techniques untuk merangsang potensi semua orang. Dan efek dari Life Chain adalah bahaya tersembunyi yang tidak dapat diabaikan. Dengan dukungan dari rantai kehidupan, kerusakan yang diderita oleh semua orang secara alami akan berkurang. Tetapi dengan akumulasi jumlah kecil, pada akhirnya akan ada saat ketika rantai kehidupan runtuh dan Arai Naga Besar akan runtuh. Menurut perkiraan Yao Xi,
Great Dragon Arai hanya bisa bertahan paling lama 2 hari lagi. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memecahkannya dalam 2 hari, Star Boundary harus menarik pasukannya. Ketika miliaran iblis masuk, wilayah barat pasti akan jatuh. Di sisi Six Stem Army, hanya 30.000 elit tentara pusat yang tetap utuh. Bukannya Yao Xi tidak mau mengirim mereka ke medan perang. Tetapi setelah beberapa hari pertempuran berdarah, Yao Xi ingin menggunakan tentara pusat sebagai kekuatan kejutan. Mungkin itu akan memainkan peran yang tak terbayangkan pada saat kritis. Melihat situasi di dalam Arai naga besar yang tegang, Yao Xi ragu-ragu apakah dia harus mengirim tentara pusat ke medan perang ketika dia tiba-tiba mendengar suara bersemangat di belakangnya. Saudara muda? Yao Xi berbalik dan melihat wajah yang familiar. Segera menggertakkan giginya. Tuan akhirnya kembali? Xian Ningchang yang memanggil saudara muda, Yang Kai muncul di sampingnya. Tersenyum pada Xian Ningchang, Yang Kai tidak punya waktu untuk mengatakan apapun padanya saat dia memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saya baru saja melihat pesan saya dan bergegas ke sini. Bagaimana situasinya? Saat dia berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Ekspresinya menjadi dingin. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam perang antara dua dunia sebelumnya, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah. Adegan dia memimpin pasukan untuk mempertahankan Tiger Roar City melawan Demon Rache lebih dari 10 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adegan ini. Yao Xi tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengkritiknya. Jadi dia menahan amarahnya dan berkata, seperti yang Tuan lihat, Arai naga besar di sana tidak akan bertahan lebih lama, dan pasukan Star Boundary semuanya kelelahan. Jika kita tidak menemukan cara untuk menyelesaikan ini sesegera mungkin, Star Boundary pasti akan kalah.